Halo ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya semuanya? Saya mendoakan agar sehat-sehat selalu dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas satu materi, yaitu apa yang bisa kita lakukan ketika anak kejang. Namun sebelum membahas materinya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua orang tua, Bapak Ibu, yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi para bapak, ibu, atau saudara-saudara sekalian yang baru pertama menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada orang lain agar mereka juga mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Yuk kita mulai pembahasannya. Kita tahu bahwa kejang merupakan suatu pengalaman yang mengerikan bagi orang tua. Walaupun demikian, ternyata kejang ini sering terjadi pada anak-anak. Nah, bentuk kejang yang sering terjadi pada anak-anak itu adalah bentuk kejang demam, di mana kejang demam adalah kejang yang terjadi pada saat kenaikan suhu di atas 37,5 derajat. Nah, kejang demam ini sering terjadi pada anak-anak usia di atas 6 bulan sampai kurang lebih 5 tahun. Namun demikian, kejang demam ini jarang menyebabkan kejadian yang fatal. Tetapi walaupun demikian, walaupun jarang mengakibatkan keadaan yang fatal, tetap saja kejang merupakan kejadian yang menakutkan bagi orang tua, di mana orang tua akan berpikir anaknya akan terjadi hal-hal yang fatal. Itu tentang kejang. Nah, sekarang bagaimana sih apa yang harus kita lakukan ketika menemukan anak kita sedang mengalami kejang? Yang pertama adalah jangan panik ya, tetap bersama anak. Jadi ketika anak kejang, jangan meninggalkan anak sendirian. Karena apa? Karena kita nggak tahu apa yang terjadi pada anak kita. Mungkin saja dia kelojotan sehingga akan tertutup bagian mulutnya atau bagian pernapasannya. Jadi tetap bersama anak. Jika Anda sendirian di rumah, Anda bisa berteriak minta tolong atau menelpon seseorang. Dan yang kedua tadi, jangan panik ya. Jangan panik. Karena jika Anda panik, cenderung Anda tidak bisa untuk berpikir jernih. Anda tidak bisa melakukan sesuatu karena Anda sudah panik duluan. Jadi ini yang pertama, jangan panik dan tetaplah bersama anak Anda. Yang kedua adalah jangan masukkan sendok ya atau jari Anda ke mulut si anak. Kenapa demikian? Karena jika kita masukkan sendok, cenderung itu akan membuat luka, atau jika anaknya sudah punya gigi, maka giginya juga akan rontok atau akan rusak. Dan Anda juga tidak perlu masukkan jari Anda ke mulut si anak karena akan melukai jari Anda sendiri. Jadi biarkanlah anak tersebut kejang tanpa harus masukkan sendok atau jari Anda ke dalam mulut si anak, karena akan membuat keadaan lebih parah baik pada si anaknya maupun pada Anda sendiri. Yang ketiga adalah ketika kejang, jangan memberi obat atau minum. Nah, ini ketika kejang. Karena apa? Ketika anak kejang itu, maka akan terjadi kekakuan seluruh ototnya. Nah, ketika kita mencoba untuk memberikan minuman atau obat, maka risikonya akan tersedak atau dinamakan dengan aspirasi. Nah, kejadian tersedak atau aspirasi ini akan memperparah keadaan, di mana anak itu akan sesak nafas dan bisa berakibat fatal. Jadi, ketika anak kejang, jangan memberikan obat-obatan atau minuman. Berikutnya, posisikan anak miring. Nah, tujuannya miring ini adalah agar apapun yang keluar dari mulut si anak atau hidung si anak itu tidak terhirup lagi oleh si anak itu. Nah, ini penting sekali Anda perhatikan. Dan longgarkan pakaiannya. Nah, tujuan daripada melonggarkan pakaian ini adalah supaya anak itu tidak muntah-muntah, dan bersihkan muntahannya apabila Anda. Nah, jika ada muntahannya, maka Anda harus membersihkan muntahannya, terutama di sudut mulut dari si anak tersebut. Jadi ini harus Anda perhatikan. Yang berikutnya, jika ada, berikan diazepam lewat anus. Nah, biasanya jika kita memiliki anak yang sudah pernah kejang, tentunya kita akan dibekali oleh dokter bagaimana cara untuk memberikan obat yang lewat anus atau sering dinamakan dengan diazepam. Nah, jika Anda memiliki di rumah,
Ya, yang pertama tadi jangan panik dan memiringkan anaknya dan coba untuk membuka pantat dari si anak tersebut. Setelah dibuka, itu lalu dimasukkan obat yang lewat dubur tadi, diazepam tadi. Nah, setelah obatnya masuk, jangan langsung ditarik kembali. Karena apa? Jika kita langsung menarik kembali, maka cenderung obatnya akan ikut keluar. Nah, tetap itu obatnya tetap di dalam, lalu tutup kembali erat pantatnya untuk menghindari keluarnya obat diazepam tadi. Nah, ini cara untuk menggunakan atau masukkan obat diazepam lewat anus si anak. Nah, apabila anaknya demam tinggi, lakukan kompres. Nah, untuk kompres yang kita pilih adalah kompres hangat. Oh ya, untuk materi tentang kompres sudah saya buatkan materinya di video-video sebelumnya. Anda boleh mengeceknya. Dan apabila anak setelah sadar, artinya sudah tidak kejang lagi dan anak sudah bangun kembali, Anda boleh memberikan obat penurun demam untuk mencegah anaknya kejang kembali. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya anaknya masih kejang? Nah, jika anak itu masih kejang lebih dari 5 menit, maka Anda sebaiknya cepat-cepat membawa anak Anda ke rumah sakit karena kecenderungannya kejadian kejangnya akan berulang kembali atau anak itu akan terjadi pada keadaan yang lebih berat, misalnya terjadi cyanosis atau kekurangan oksigen. Nah, atau misalnya jika anaknya setelah kejang, itu kan biasanya akan pulih atau sadar kembali atau bangun normal lagi. Tetapi jika setelah kejang, anaknya kesadarannya agak lama pulihnya, nah ini saatnya Anda untuk segera membawa anak Anda ke rumah sakit. Nah, itu Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan apa-apa saja yang kita lakukan ketika anak kita kejang. Prinsipnya jangan panik. Lakukan hal-hal yang sudah saya utarakan tadi dan ingat-ingatlah step-stepnya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi para orang tua. Salam sehat, dadah!